Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Solehan dengan NIM 241111031 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dari mata kuliah Mobile Programming. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan progres proyek aplikasi mobile yang berjudul Trail Cache atau aplikasi pencatatan pengeluaran dan manajemen pendakian berbasis mobile. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan React Native dan Expo sebagai framework utama. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari analisis permasalahan, kebutuhan sistem, desain implementasi coding, hingga rancangan database dan demo aplikasi. Tahap pertama dalam pengembangan aplikasi adalah melakukan analisis permasalahan. Berdasarkan observasi terhadap aktivitas pendakian gunung, ditemukan bahwa banyak pendaki masih melakukan pencatatan pengeluaran secara manual. Pengeluaran seperti transportasi, konsumsi, tiket masuk, kemudian simaksi, maupun kebutuhan lainnya seringkali tidak tercatat secara terstruktur. Akibatnya, pengguna mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui total biaya pendakian ataupun melihat histori pengeluaran sebelumnya. Selain itu, aplikasi expense tracker yang sudah tersedia di pasaran umumnya bersifat umum dan belum memiliki konteks khusus terhadap aktivitas pendakian. Nah, dari permasalahan tersebut, muncul kebutuhan akan aplikasi yang mampu mengintegrasikan pencatatan pengeluaran dengan manajemen perjalanan pendakian secara lebih praktis dan terstruktur. Kemudian, berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional dan yang kedua kebutuhan non-fungsional. Adapun untuk kebutuhan fungsional sendiri, aplikasi harus mampu melakukan login dan register untuk pengguna, menambah data pendakian atau trip, menambah transaksi pengeluaran, menampilkan histori pendakian, kemudian menghitung total pengeluaran secara otomatis, memperbarui data secara real-time, serta menyajikan fitur logout. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional, selain itu terdapat kebutuhan non-fungsional, yaitu tampilan yang user-friendly, responsif, ringan dijalankan, database tersimpan, serta dapat digunakan secara offline. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut digunakan React Native, Expo Router, dan Async Storage sebagai media penyimpanan lokal. Pada tahap berikutnya dilakukan studi referensi desain dan observasi pengguna. Observasi dilakukan terhadap kebutuhan pendaki serta beberapa aplikasi expense tracker yang sudah ada. Adapun beberapa referensi desain yang digunakan antara lain yaitu Money Manager, Travel Expense App, Dashboard UI, Notion. Kemudian dari observasi diperoleh beberapa insight bahwa pengguna membutuhkan tampilan yang sederhana, proses input yang cepat, dashboard yang ringkas, dan histori transaksi yang mudah dibaca. Karena itu, Trailcache menggunakan konsep minimalis, clean UI, rounded card, soft shadow, serta warna hijau yang mempresentasikan nature dan pendakian. Kemudian, timeline pengembangan aplikasi Trailcache. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari analisis hingga implementasi. Pada minggu awal difokuskan pada identifikasi masalah dan penentuan konsep aplikasi. Kemudian tahap berikutnya perancangan sistem, pembuatan wireframe, serta setup project React Native. Nah, setelah perancangan sistem dilakukan, kemudian mulai masuk ke tahap implementasi berupa user interface, kemudian pembuatan fitur CRUD, integrasi async storage, kemudian debugging, dan penyempurnaan tampilan. Nah, saat ini project telah memasuki tahap implementasi inti dan debugging dengan progres sekitar 85%.
Nah, sebelum coding dilakukan, terlebih dahulu dibuat wireframe sebagai blueprint aplikasi. Wireframe digunakan untuk menentukan alur navigasi, struktur halaman, dan hubungan antar fitur. Aplikasi Trailcast memiliki beberapa halaman utama, yaitu ada login dan register, home dashboard, trip management, history transaksi, serta profile. Namun di slide ini saya hanya menampilkan beberapa contohnya saja seperti home home dashboard dan juga history. Dengan adanya wireframe, proses implementasi menjadi lebih terarah dan mengurangi perubahan desain di tahap coding. Kemudian setelah wireframe selesai, tahap berikutnya adalah implementasi desain interface atau High Fidelity UI. Berikut merupakan tampilan yang telah berhasil dibuat. Ya, kurang lebih seperti tampilan pada wireframe sebelumnya karena memang saya menggunakan High Fidelity pada pembuatan wireframe. Nah, kemudian hasil coding. Berikut adalah implementasi coding aplikasi, di mana berhasil dibuat sebagai berikut untuk struktur projectnya. Project dikembangkan menggunakan React Native, Expo Router, dan Async Storage. Struktur project disusun secara modular agar mudah dikembangkan. Contohnya terdiri dari folder app, kemudian komponen, service, serta storage. Nah, untuk penyimpanan lokal digunakan Async Storage. Beberapa fungsi utama yang diimplementasikan yaitu get transaction, kemudian save transaction, ada add transaction, dan delete transaction. Nah, navigasi aplikasi menggunakan Expo Router dengan implementasi seperti router push dan router place. Selain itu, total pengeluaran dihitung otomatis menggunakan fungsi reduce sehingga dashboard dan profile dapat menampilkan data secara real time. Kemudian untuk database, aplikasi ini menggunakan Async Storage sebagai local database, di mana struktur data dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu user, trip, dan transaction. Di mana user digunakan untuk menyimpan nama, email, dan password. Adapun untuk trip digunakan untuk menyimpan nama pendakian, tanggal, serta total expense. Kemudian untuk transaksi sendiri digunakan untuk menyimpan trip ID, title, amount, kategori, dan date atau tanggal. Nah, dari ketiga komponen ini dapat kita gambarkan relasi, yaitu seperti berikut. User menuju trip, kemudian trip menuju transaksi. Nah, dengan struktur ini transaksi dapat dikelompokkan berdasarkan perjalanan pendakian tertentu. Kemudian untuk demo aplikasinya seperti ini. Pada tahap ini saya akan menunjukkan beberapa fitur utama aplikasi. Pertama tadi sudah dilihat splash screen pada tampilan awal ya. Aplikasi baru dibuka, kemudian ada menu login dan register apabila si user belum mempunyai akun. Kemudian masuk ke menu home dashboard yang menampilkan total pengeluaran serta daftar pendakian terbaru. Itu. Di sini juga nanti bisa mencari histori pendakian lewat menu pencarian di situ. Kemudian ada trip. Nah, pengguna dapat menambahkan data pendakian baru. Ada juga transaction, di mana pengeluaran dapat dicatat berdasarkan kategori. Seperti contoh misal pengeluaran untuk Simaksi masuk kategori pendaftaran dengan nominal sekian-sekian, seperti itu. Kemudian history, ada juga history. Di mana semua transaksi tersimpan dan dapat ditampilkan pada halaman riwayat. Seperti itu. Transaksi, kemudian ada delete, transaksi juga dapat dihapus melalui fitur delete. Kemudian profile, ada juga profile. Halaman profile ini menampilkan statistik pengguna secara real time serta logout sistem. Nah, ini merupakan simulasi dari aplikasinya ya. Bisa kita simak bareng-bareng.
Nah, ini untuk trip pendakian, edit tambah pengeluaran misal kita tambahkan logistik, kemudian kategorinya makanan, kemudian nominalnya misal 200.000. Nah, nanti berhasil ditambahkan. Nanti akan otomatis eh me, apa namanya? Otomatis update di bagian-bagiannya. Kemudian kita juga bisa menghapus riwayat transaksi yang sudah kita lakukan misal. Nah, kemudian ini ada profilnya serta ada logout juga. Nah, nanti di profil akan otomatis menghitung jumlah transaksi kita seperti pada simulasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian dalam proses pembuatan proyek ini tentunya saya mengalami beberapa kendala atau hambatan ya. Nah, eh, selama pengembangan selama pengembangan terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Di antaranya yaitu ada kendala error navigasi, kemudian layout transaction card, kemudian data undefined, kemudian warning async storage, serta sinkronisasi data real time. Nah, kendala ini bisa saya selesaikan melalui proses debugging dan penyesuaian struktur data. Melalui proses tersebut, aplikasi menjadi lebih stabil dan siap menuju tahap finalisasi. Kemudian, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Trailcache, berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pencatatan pengeluaran pendakian berbasis mobile. Aplikasi telah berhasil mengimplementasikan CRUD, kemudian local storage, navigation, dashboard real time, dan modern user interface. Harapannya untuk aplikasi ini dapat membantu pendaki dalam mengelola biaya pendakian dengan lebih praktis, terorganisir, dan efisien. Demikian presentasi progres Project Trailcache yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik dan saran untuk pengembangan aplikasi ke tahap berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.